Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Kali ini Bapak akan melanjutkan pembahasan di indikator 323, mengklasifikasikan beberapa teori pertumbuhan ekonomi. Kita mulai yang pertama, yaitu teori klasik. Ya, jadi di ekonomi itu dalam tahapan-tahapan sejarahnya ada praklasik. Praklasik itu masa di mana ilmu pengetahuan itu belum terbagi-bagi. Ya, jadi masih jadi satu yang namanya ilmu filsafat. Nah, kemudian teori klasik. Nah, klasik ini setelah ilmu pengetahuan itu sudah terpecah, ada IPA, ada IPS. Nah, ini klasik ya. Di teori klasik ini tokoh sentralnya adalah Adam Smith. Ya, ini tokoh yang luar biasa. Adam Smith ini di abad ke-18 ya. Nah, Adam Smith ini memiliki anggapan bahwa perekonomian penduduk dalam suatu negara akan dapat meraih titik tertinggi melalui sistem liberal. Sistem tersebut terdiri dari dua unsur utama, yakni pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output. Pertumbuhan output ini salah satunya yaitu produk domestik bruto dan pendapatan nasional. Artinya output ini kalau kita lihat dari sisi penduduk adalah barang dan jasa yang dihasilkan. Sehingga jika barang dan jasa yang dihasilkan itu lebih tinggi persentasenya daripada pertumbuhan penduduk, maka negara tersebut dianggap maju. Nah, ini dalam prakteknya sekarang ini negara-negara maju, negara-negara dengan ekonomi maju itu bisa dilihat dia outputnya tinggi tapi jumlah penduduknya enggak banyak, atau di setiap keluarganya, setiap rumah tangga itu anggota keluarganya tidak banyak. Kemudian masih dengan teori klasik, ini tokoh kedua. Ini sebenarnya David Ricardo ini adalah orang yang belajar dari Adam Smith. Ya, walaupun tidak langsung karena buku yang dibacanya adalah bukunya Adam Smith. David Ricardo itu beranggapan bahwa pertumbuhan penduduk sebenarnya tidak memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sebaliknya, hal itu hanya akan membuat tenaga kerja produktif bertambah banyak sehingga dapat berdampak pada penurunan upah pekerja. Ya, ini menambahkan ya. Nah, ini kalau tadi Adam Smith itu pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output, ini David Ricardo lebih menekankan bahwa pertumbuhan penduduk sebenarnya tidak memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ini maksudnya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali itu justru tenaga kerja produktifnya bertambah banyak. Artinya tenaga kerja produktif itu orang-orang atau orang yang siap kerja dengan latar pendidikan bermacam-macam, ya, sehingga jumlahnya banyak, ya, seperti sekarang ini ya. Ini kalau orang berpikiran tidak positif, sekolah tinggi-tinggi untuk apa dan sebagainya, orang yang kemarin aja belum kerja dan sebagainya lah, kira-kira gitu. Sehingga jumlahnya semakin banyak berakibat pada upah pekerjanya turun, ya. Baik.
Maka tetap intinya bahwa supaya pertumbuhan ekonomi baik, ya pengendalian jumlah penduduk tetap ya. Nah ini. Kemudian teori neoklasik, ini setelah klasik. Jadi setelah klasik itu nanti ada neo. Neo itu artinya penyempurnaan dari klasik. Penyempurnaan dari yang sebelum itu namanya neo. Teori pertumbuhan ekonomi ini sebenarnya merupakan perkembangan dari teori klasik yang telah lebih dulu diperkenalkan oleh Adam Smith. Tokoh yang mukanya adalah dua orang ekonom senior bernama Robert Solow dan T.W. Swan. Oleh karena itu, teori ini dikenal pula sebagai model pertumbuhan ekonomi Solow-Swan. Ya. Solow-Swan. Dalam teori neoklasik, ada 3 faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, yaitu modal, tenaga kerja, dan perkembangan teknologi. Nah, ini kalau kita lihat teorinya sudah mulai lengkap ya, dengan ada penambahan perkembangan teknologi. Ya. Teori ini meyakini bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Ya. Ini asumsinya bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja diiringi dengan peningkatan pendapatan nasional ya. Tapi apa artinya peningkatan jumlah tenaga kerja, tapi lapangan kerjanya nggak ada, sama saja. Ini asumsinya seperti itu ya. Namun tanpa adanya teknologi modern yang berkembang, peningkatan tersebut tidak akan dapat memberikan hasil positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Ini maksudnya bahwa kalau tenaga kerja meningkat, tapi skillnya tidak meningkat, sehingga teknologinya tidak berkembang, maka yang ada adalah output itu berbiaya tinggi. Jadi kalau istilahnya sekarang, ada perusahaan itu padat karya, padat modal. Perusahaan yang pekerjaannya semuanya manusia yang kerjakan. Ya, sehingga harusnya menggunakan mesin hasilnya lebih banyak dengan kualitas yang tinggi. Ya, dikerjakan manusia itu hasilnya lebih sedikit, kualitasnya juga nggak tinggi. Dan butuh tenaga kerja yang banyak, sehingga upahnya banyak. Nah ini sehingga tidak berdampak. Nah, sekarang ini di era modern ini semua lini sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi itu betul-betul harus berbasis teknologi modern. Nah, kalian sebagai sumber daya manusia masa depan tentunya akan sangat nantinya menentukan ya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan output banyak, tapi tidak perlu menggunakan tenaga kerja banyak. Nah, oleh karena itu di sini ada sisi lain yang harus ditekan, yaitu pertumbuhan penduduk. Karena kalau pertumbuhan penduduknya tinggi, penduduknya itu pada akhirnya juga membutuhkan lapangan kerja. Ya, penduduk itu pada akhirnya nanti pada saat masanya dia membutuhkan lapangan kerja. Demikian seterusnya. Teori neoklasik, kemudian teori neo-Keynes. Keynes ini nama orang ya. Ini dicetuskan oleh Roy F. Harrod serta F.C.D. Doman. Teori neo-Keynes berpendapat jika pertumbuhan ekonomi nasional dipengaruhi oleh modal, permintaan, dan investasi. Nah, ini ada tambahan lagi ya. Permintaan dan investasi. Permintaan tentunya dari sisi konsumen. Terjadinya permintaan di sisi konsumen karena konsumen memiliki daya beli yang tinggi.
Berarti di sini kalau pengen ekonomi itu tumbuh, maka konsumen itu harus punya daya beli. Biar konsumen punya daya beli, berarti dia harus bekerja. Nah, kembali ke sana lagi ya. Berarti di sini pekerjaan itu tentunya akan ada jika ada lapangan pekerjaan. Nah, lapangan pekerjaan itu bisa ada kalau ada investasi. Ya, investasi itu akan ada jika ada modal. Nah, seperti itu. Jadi ini ketiganya berkaitan. Jika ada modal, maka ada investasi. Ya, mengapa harus investasi? Karena ada permintaan dari konsumen. Seperti itu. Ya, apalagi kalau kita bicara permintaan sisi konsumen. Konsumen yang punya daya beli tinggi itu bisa dipastikan dia tingkat pendidikannya juga tinggi, kemudian dari sisi konsumsi barang dan jasa juga kualitasnya dan kuantitasnya juga tinggi. Ketiganya berperan penting dalam peningkatan produksi nasional suatu negara yang akan berpengaruh pula pada peningkatan ekonomi di negara tersebut. Jadi tiga komponen tadi pada akhirnya akan meningkatkan produksi barang dan jasa secara nasional. Ya, modal, permintaan, dan investasi. Hal ini dapat berlangsung dalam jangka waktu pendek maupun menengah. Ya, nah ini maka oleh karena itu kita lihat di Indonesia sekarang ini kita sudah punya sumber daya manusia, jumlah penduduk yang banyak, ya, tingkat pendidikannya juga pendidikan di Indonesia termasuk luar biasa, ya. Maka yang dibutuhkan ya memang investasi dan modal dan investasi karena permintaan dalam negeri cukup ya. Daripada nanti permintaan dalam negeri dipenuhi dengan cara impor yang berlebihan tentunya tidak sehat. Maka lebih baik modal dan investasi itu ditarik ke Indonesia. Nah, ini akan berpengaruh pada sisi pertumbuhan ekonomi suatu negara kita ya. Beberapa pendukung teori Neokeynes juga menyoroti pentingnya kegiatan investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi ya. Mereka beranggapan bahwa menanam modal akan membantu peningkatan produksi nasional, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Nah, menanam modal itu investasi maksudnya ya. Kalau kita lihat di masa-masa pandemi ini, walaupun ada beberapa usaha yang tidak mampu mempertahankan usahanya di COVID-19 ini, tapi banyak sektor-sektor lain yang justru dia mempunyai peluang untuk menanamkan modalnya. Nah, ini, ya, jadi pertumbuhan ekonomi tetap ada. Oke. Dengan investasi maka produksi naik, ya, baik dalam skala kecil maupun besar. Ya, misalnya dari sisi UMKM. Ya, UMKM itu kecil, tapi karena jumlahnya banyak dan UMKM itu rata-rata ada di grassroots. Grassroots itu lapisan bawah masyarakat, rumah tangga. Ya, walaupun dia skala kecil, tapi kalau jumlahnya banyak, tetap dia akan berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, ini ya, ini teori Neo-Keynes. Nah, baru di modern ya. Teori ekonomi baru. Nah, dikenal pula dengan istilah model pertumbuhan endogen. Teori pertumbuhan ekonomi baru dikembangkan oleh Robert Lucas dan Paul Romer. Teori ini memusatkan siklusnya pada sumber daya manusia yang menjadi modal utama peningkatan produksi dan ekonomi nasional. Nah, ini modern ini ternyata yang jadi fokus adalah SDM, sumber daya manusia. Artinya indikator pertumbuhan ekonomi itu ya, yang utama dan pertama adalah bagaimana kualitas sumber daya manusia. Kualitas itu diukur dari
bukan tingkat pendidikannya aja, tapi keterampilan dan skillnya untuk menyelesaikan tantangan-tantangan terbaru dari negara itu. Apa sih tantangannya? Nah, kalau di kita kadang-kadang juga belum mampu SDM-nya. Misalnya kita dalam program supaya ekonominya tumbuh, infrastruktur. Infrastruktur itu banyak ya, banyak. Kalau hanya jalan tol itu salah satunya. Nah, sekarang sumber daya manusia kita untuk memenuhi infrastruktur ini belum bisa mencakup semuanya. Nah ini. Tapi kita ekonominya harus tumbuh. Jadi dua pilihan yang sulit. Nah, oleh karena itu, kalian sebagai generasi masa depan harus bisa memperkirakan nanti 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, Indonesia itu membutuhkan apa. Dan kalian harus menyiapkan diri sebagai sumber daya manusia yang dibutuhkan nantinya. Supaya apa? Supaya pertumbuhan ekonomi kita tetap bertahan dalam posisi yang sehat. Ya, teori ekonomi baru. Menurut Lucas dan Romer, tenaga kerja yang memiliki wawasan luas, pendidikan tinggi, dan pelatihan profesional bisa mempercepat perkembangan industri dan teknologi. Nah, ini kan masalah kita sekarang ya. Tenaga kerja yang memiliki wawasan luas, pendidikan tinggi, dan pelatihan profesional. Wawasan luas itu hanya bisa diraih dengan jalur pendidikan yang kontinu, terus-menerus, dan ada keseimbangan. Keseimbangan itu begini, sekolah itu jelas, ya sekolah itu jelas. Jelasnya apa? Dia ada rambu-rambu, ada kurikulum, ya. Kemudian kalian sebagai siswanya diharapkan menyerap apa yang ada di sekolah itu, ya kurikulum tadi. Tapi kalau kalian responnya kurang, maka wawasan luas yang diharapkan tadi tidak akan terjadi. Ya, nah ini. Demikian juga guru sebagai penyampai, ya penyampai pembelajaran sesuai dengan mapelnya masing-masing juga harus berwawasan luas. Nah ini tentunya akan berdampak pada peserta didiknya. Nah ini ya, nggak mungkin wawasan luas bisa ada tanpa melalui proses pendidikan. Kemudian pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi tentunya yang dimaksud adalah jenjang-jenjang pendidikan ya secara formal ya sampai pada tertinggi. Pendidikan tinggi ditandai dengan profesionalisme. Artinya pendidikan itu semakin tinggi mengarah pada satu titik keahlian ya. Kemudian diikuti dengan pelatihan profesional ya, bisa mempercepat perkembangan industri dan teknologi. Dua hal ini sebagai hasilnya kegiatan produksi nasional pun dapat ditingkatkan dengan lebih cepat. Hanya dua hal terkait dengan perkembangan industri dan teknologi ini akan mempercepat ya kegiatan produksi nasional. Kalau produksi nasional tumbuh dengan cepat, maka dengan sendirinya pertumbuhan ekonomi negara itu juga akan tinggi. Kemudian yang berikutnya, teori historis. Teori historis ini dikembangkan oleh sejumlah ahli ekonomi yang memiliki pandangan berbeda-beda, tetapi sama-sama berpusat pada kegiatan ekonomi masyarakat. Beberapa ahli yang terkenal sebagai pengembang teori pertumbuhan ekonomi ini adalah Karl Popper, Werner Sombart, dan Friedrich List. Oke, demikian penjelasan tentang teori pertumbuhan ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.